Welcome back di Cinelis, tempat dimana lu bisa dapat rekomendasi film-film yang seru buat ditonton. Balik lagi kita ngomongin horor. Soalnya genre satu ini kayak nggak ada habisnya ya buat dikulik. Karena dibanding genre lain, horor tuh termasuk yang punya subgenre paling banyak. Dan salah satu subgenre yang paling populer adalah soal boneka setan. Biasanya ceritanya tuh ada sebuah boneka yang kemudian dirasuki iblis atau arwah orang jahat. Terus kemudian boneka itu hidup dan mulai meneror orang-orang. Beberapa contoh karakter boneka setan yang paling populer tuh misalnya Chucky. Terus of course buat penonton modern ada Annabelle. Tapi ada nama-nama lain juga yang gak kalah serem dan gak kalah keren. So buat yang suka subgenre horror satu ini, gue bakal kasih rekomendasi 10 film boneka setan paling serem. Dan seperti biasa listnya gue susun berdasarkan urutan abjad. So langsung aja kita mulai dari yang pertama. Sebagai pembuka kita mulai dari yang paling populer buat penonton zaman sekarang, yaitu Annabelle. Tepatnya film keduanya, Annabelle Creation, yang merupakan judul terbaik di antara trilogi Annabelle. Digarap sama sutradara David F. Sandberg yang juga pernah bikin Lights Out dan 2 film Shazam. Annabelle Creation ini berhasil naik kelas dibanding film pertamanya yang jelek itu. Di sini boneka Annabelle dibuat makin serem, tapi bukan cuma itu, karakter-karakter manusianya juga jadi menarik. Bahkan tergolong cerdas untuk ukuran karakter dalam film horor. Film ketiganya yang rilis 2 tahun kemudian, Annabelle Comes Home itu juga oke, tapi Creation masih yang terbaik. Annabelle Creation bisa lo tonton di Cage Play. Selanjutnya ada Child's Play. Mustahil ya ngomongin film boneka setan tanpa ngebahas Child's Play yang berjasa memperkenalkan Chucky yang legendaris. Tanpa Chucky mungkin popularitas film boneka setan gak akan segede sekarang. Total udah ada 8 judul di seri Child's Play, tapi film pertama masih yang terbaik. Beda sama sequel-sequelnya yang mulai bergeser ke arah komedi gelap, Child's Play pertama itu adalah slasher yang cenderung lebih serius. Didukung oleh pemakaian efek praktikal mumpuni dan isian suara dari aktor Brad Dourif, lahirlah film yang mengubah wajah subgenre horor sampai sekarang. Child's Play bisa ditonton di HBO Max. Next ada Dead Silence. Film yang dibuat sama James Wan 3 tahun setelah kesuksesan Saw dan 3 tahun sebelum dia bikin Insidious. Dead Silence ini mengisahkan tentang Jamie yang berusaha menyelidiki kebenaran di balik kematian istrinya yang tewas setelah mendapatkan boneka ventriloquist bernama Billy. Penyelidikan itu kemudian memunculkan kaitan dengan ventriloquist bernama Mary Shaw yang dulu dibunuh, kemudian mayatnya diubah jadi boneka. Ngomongin cerita mungkin Dead Silence ini gak seberapa kuat ya, tapi kemampuan James Wan buat nyusun tontonan menghibur sekaligus menegangkan jadi senjata utama film ini. Dead Silence bisa ditonton di Tubi TV. Kemudian ada Demonic Toys, film buatan rumah produksi Full Moon Feature yang identik dengan horor konyol ini bercerita tentang seorang penjahat yang terluka saat tengah kabur dari kejalan polisi. Kemudian dia tiba di sebuah gudang yang penuh mainan dan tanpa disadari, darah si penjahat itu membangkitkan sekelompok mainan yang jadi tempat bersemayam roh jahat. Pasukan mainan itu pun kemudian terlepas dan melakukan pembantaian. Total udah ada 5 film Demonic Toys, dan buat yang suka tontonan konyol yang gak mementingkan logika, bisa cobain film ini di Tubi TV. Lalu ada Dolls, satu lagi film soal boneka setan yang lumayan underrated. Rilis tahun sebelum Child's Play, Doll ini bercerita tentang terjangan badai yang memaksa sebuah keluarga buat menumpang di rumah sepasang suami istri lansia. Dan ternyata di rumah itu udah ada 3 orang lain yang juga berlindung dari badai. Di sanalah mereka nemu banyak boneka di tiap penjuru rumah, dan seiring berlalunya malam, boneka-boneka itu mulai menyerang para tamu satu persatu. Film dengan banyak adegan pembunuhan kreatif ini juga bisa lo tonton di Tubi TV. Next ada Dolly Dearest. Film boneka setan yang unik ini karena ceritanya tuh berpijak pada kepercayaan suku Maya. Alkisah ada sebuah pabrik yang memproduksi boneka bernama Dolly Dearest. Masalahnya pabrik itu terletak di dekat pintu masuk menuju makam keramat suku Maya. Dan ketika seorang arkeolog membuka pintu tersebut, roh jahat yang bersemayam di sana pun keluar dan memasuki boneka Dolly Dearest. Walaupun gak terlalu dikenal oleh penonton zaman sekarang, konon film ini tuh adalah film yang menjadi inspirasi terbesar buat Annabelle. Berikutnya ada Magic, satu lagi film tentang boneka ventriloquist dibintangi oleh aktor legendaris Anthony Hopkins yang memerankan ventriloquist bernama Corky. Magic ini menunjukkan betapa mengerikannya pada saat situasi itu dibalik, di mana kali ini si boneka punya kekuatan buat mengontrol manusia. Satu hal yang menarik dari Magic adalah elemen psikologisnya.
Karena film ini tuh bikin penonton bertanya-tanya, apakah si boneka bener-bener hidup? Atau dia cuma perwujudan kepribadian ganda dari Corky? Dan kayak banyak judul lain di daftar ini, Magic bisa lo tonton secara gratis di Tubi TV. Lalu ada Puppet Master, film pembuka dari seri Puppet Master yang sampai tahun 2022 kemarin udah ngerilis 15 judul. Walaupun sequel-sequelnya kebanyakan tuh jelek, Puppet Master pertama adalah horor dengan plot yang lumayan menarik. Dikisahkan pada tahun 1939, seorang pembuat boneka Yahudi bernama Andre menyembunyikan boneka ciptaannya di sebuah hotel sebelum dia sendiri tuh bunuh diri untuk menghindari siksaan Nazi. Selang 15 tahun kemudian, sekelompok pesulap yang datang ke hotel tersebut satu persatu dibunuh oleh boneka kepunyaan Andre tadi yang sekarang dikontrol oleh pemilik baru. Puppet Master ini dikenal lewat desain boneka-bonekanya yang unik dan variatif. Dan buat yang penasaran, film ini bisa lo tonton di Tubi TV. Di film terakhir ada Suddenly at Midnight, dan kali ini kita geser ke Asia, tepatnya Korea Selatan. Suddenly at Midnight ini mengisahkan tentang Son Hee, seorang ibu rumah tangga yang awalnya bahagia saat si suami itu menyewa jasa asisten rumah tangga buat meringankan beban dia. Tapi kebahagiaan itu segera berubah jadi ketakutan pada saat Son Hee itu sadar kalau si pembantu menyimpan motif terselubung. Dan Son Hee pun mulai sering ngeliat pemandangan-pemandangan aneh yang melibatkan boneka creepy kepunyaan pembantu barunya tersebut. Dibanding film-film lain di daftar ini, Suddenly at Midnight tuh cenderung tampil beda karena fokusnya lebih ke arah elemen psikologis dan gak ragu buat menyelipkan nuansa erotis. Oke, tadi adalah 10 film boneka setan paling serem versi Cinelis. Apa lo udah tonton semuanya? Atau mungkin lo punya rekomendasi lain juga bisa silahkan share itu di kolom komentar. Dan kalau lo ngerasa video-video kami itu ngebantu ngasih rekomendasi tontonan, bisa subscribe channel ini dan share juga video-video kami di medsos lo buat saling berbagi rekomendasi tontonan sama orang-orang lain. Oke, dan kalau gitu sampai ketemu di list-list berikutnya.